yang menyangkut itu lagi, ya catatan liane dan masalah kan gitu. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah lanjutan yang kemarin, bagaimana teman-teman PAPD menjawab pertanyaan dari fraksi-fraksi yang kemarin sudah final, tinggal menjawab. Ya. Pertanyaan-pertanyaan yang kemarin sudah sudah dilakukan dan mungkin sudah diinventarisasi, dan sekarang kita menunggu jawaban. Pertama kemarin pertanyaan dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Sebelum itu perlu saya sampaikan, karena memang penekanan sesuai dengan kesepakatan, penekanan bagaimana pendapatan asli daerah kita ini meningkat, ya. Dan kita ini dituntut untuk menjadi kabupaten di seluruh Indonesia, ya. Dituntut untuk menjadi kabupaten yang kemandirian fiskalnya oke. Artinya apa? Artinya kita ini mampu membiayai pembangunan, biaya pembangunan dan macam-macam itu tidak tergantung kepada bantuan luar ataupun bantuan dari pusat. Nah, mudah-mudahan ini terlaksana, dan saya yakin kuncinya untuk membangun Banyuwangi yang lebih maju dan masyarakatnya lebih sejahtera, maka kunci utama adalah pendapatan asli daerah harus ditingkatkan. Pertama, kemarin saya sudah mengingatkan untuk menjual saham. Selain proteksi, pengamanan, ya untuk sementara ini, untuk selama ini, bukan sementara ini, selama ini tidak ada dividen yang masuk, ya, sampai hari ini yang masuk ke kas daerah. Bayangkan usaha yang begitu besar tidak ada dividen, karena memang kita kalah di pemegang saham kita minoritas. Kalau ada rapat rapat tertinggi RUPS, maka yang punya saham sedikit dia harus ngikut aja untuk pengembangan ini kan gitu kan. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu sekalian, kenapa saya bersikukuh untuk menjual kalau harganya nanti mahal? Ini karena tidak ada jaminan, ya, tidak ada jaminan saham itu akan hilang atau tidak. Ya, kalau perusahaannya bangkrut, ya otomatis ngetek kan itu kan. Terus tidak ada jaminan juga kalau harga saham itu akan naik, bahkan ini terus menurun. Ya. Akhirnya kemarin tahun yang lalu yang kita prediksi hitung-hitungan 5 triliun, saya kira 2,1 sekian triliun. Nah ini kan harus kita proteksi untuk kepentingan anak cucu kita. Toh duwe bapoke kaya. Yang kedua dalam rangka kemandirian fiskal atau peningkatan pendapatan daerah, kita ini mendorong kepada eksekutif, Mas Yaya. Kita ini mendorong kepada eksekutif untuk secepatnya mendirikan badan usaha BUMD atau badan usaha daerah yang perizinannya itu bergerak di aneka usaha. Ya, karena peluang-peluang itu ada. Ya, kalau kita dituntut untuk kemandirian fiskal terus gak usaha, kapan mandirinya kan gitu. Ibaratnya tadi itu kemarin itu saya sampaikan, ibaratnya Kabupaten Banyuwangi ini keluarga saya. Apa namanya? Ibaratnya kita ini berkeluarga, punya anak 2, rundingan merencanakan tahun ini kita seperti ini, tahun ini seperti ini. Tetapi kalau kita yang kepala keluarganya yang cari uang itu malas, maka rencana-rencana ini tinggal rencana. Iso-iso apa sih pegatan, karena di Banyuwangi ini angka pencarian tinggi, ya. Karena kan perencanaan itu perlu, ya. Terus usaha itu perlu. Nah, harapan saya Bapak Ibu sekalian, karena perdanya sudah ada, maka secepatnya membentuk badan usaha daerah, ya, untuk mengantisipasi itu.
Contoh, kemarin Pak Yayan ngomong bahwa eksekutif itu tidak bisa promosi. Nah, kita kan carikan solusinya. Kalau itu diserahkan kepada BUMD, nanti kita rancang, terus cari orang yang tepat, sing iso kerja di bidangnya, saya yakin Pak, ya akan berkembang. Salah satu contoh, bagaimana kita punya sumber daya manusia, satu orang itu jadi manajernya pelabuhan di Ketapang, di Serang, ya Bu, di Serang ya, nah, di Serang. Itu yang tadinya di pelabuhan itu hanya 1,5, sekarang hampir 10 miliar per tahun. Nah, tentunya peluang-peluang ini harus berarti kita ngambil terobosan masyarakat. Ya. Karena sebenarnya kita dikasih peluang untuk berbisnis, untuk mandiri fiskal, untuk membiayai biaya pembangunan yang ada di Banyuwangi. Jadi harapan saya itu untuk secepatnya membentuk ya rundingan, nanti ada kajian, yang penting golek uang sih mempunyai kemampuan di bidang itu kan gitu kan, dia diberi rasa tanggung jawab, diproteksi. Saya yakin banyak ya badan-badan usaha daerah itu yang berhasil. Kita punya gudang ya gurnara karir gitu aja, tidak ada pelayanan itu pasti, tetapi bagaimana inovasi. Kemarin ada masukan membuat air kemasan, wis ono kemasan, wis ono pembeli ini akan kita waktu rapat di kecamatan dia kalau diwajibkan kan nggak persoalan musim wajib badan usaha milik daerah. Mungkin itu salah satu gambaran ataupun masukan. Monggo pertanyaan-pertanyaan dari fraksi dijawab semuanya. Nanti setelah fraksi baru teman-teman anggota badan anggaran. Monggo dipersilakan, waktu saya berikan sebesar-besarnya Mas Yayan. Terima kasih izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera, Om Swastiastu, pertama yang hormat pimpinan para anggota Banggar, mohon maaf pada kami terlambat karena memang ada strategi performa yang sudah ada sejak 1 minggu yang lalu. Dipindah. Kegiatannya agak terlambat, mohon maafkan. Terus sekalian saya ingin berbagi pula ketemu BPKD hadir, kemudian Pak Firman Kapolda hadir, kemudian DLH hadir, kemudian ada di sana. Gudang, Siap. kalau Gudang itu salah satu, kemudian itu ada. Oke. Terus sekalian kita berbagi tugas. Kemarin ada pertanyaan dari beberapa fraksi, ada PKB, Golkar, Hanura, Demokrat, Gerindra dan P3. Nanti kita berbagi berbagi jawaban. Yang pertama untuk PKB menanyakan, menjelaskan bagaimana jumlah aset, rinciannya bagaimana, luas berapa, seperti bagaimana rincian BPKB, kemudian yang boleh ditempati atau tidak itu seperti apa promosinya. Izin kami ralat pimpinan, kita bukannya tidak boleh promosi, tidak etis kalau pasang iklan. Kalau berpromosi misalnya kita sosialisasi itu boleh, bisa orang berobat, kemudian sosialisasi kita bisa menyerahkan itu boleh, tapi promosi dipasang di koran, disewakan publik Pemda yang tidak etis belajar kami ralat. Kemudian termasuk jualan saham nanti BPKB. Dari fraksi Golkar Hanura, Pak Firman menjelaskan bagaimana retribusi dan pajak penyewaan tanah bangunan dijelaskan itu termasuk urusan pajak dan penataan modal nol, membutuhkan penjelasan. Dibantu Pak dari BPKB, termasuk silva yang 10 M di Dinkes, nanti dari Dinkes sudah menjelaskan, juga pembiayaan pinjaman dan seterusnya, sampai dari silva 37,2 M nanti di BPKB. Dari Demokrat, Pak Firman dari DLH menjelaskan retribusi persampahan, jangan lupa nanti dijelaskan hasilnya seperti apa. Kemudian termasuk dari Gudang atau mungkin bagian ekonomi hadir. Jadi pun nanti jadi menjelaskan bagaimana alternatif untuk ANDK dan seterusnya terkait dengan kegiatan Gudang Banyuwangi. Kemudian dijelaskan nanti juga tentang dan hadir bagaimana perbedaan RUD dan swasta pada umumnya dengan pelayanan publik untuk melengkapi jawaban kita.
Kemudian untuk Gerindra, saran masukannya juga kami catat. Terima kasih. Insya Allah kami berikan masukan untuk kita semua. Bagaimana perubahan industri yang di Wonosobo sekarang di RT-nya kita rubah dulu di Kabupaten Banyuwangi. Insya Allah masukan yang kita bersama kita perbaiki di RT yang baru lain. Dan untuk P3, insya Allah untuk Kulon Progo nanti kita jawab dibantu oleh Menteri U terkait perbaikan jembatan dan lain-lain. Untuk dimulai dari paling selatan, mungkin siapa yang paling selatan, Pak Firman, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua beserta anggota DPRD Bapak dan Ibu Kepala KPD, mohon maaf terlambat. Tadi sebenarnya sudah dihubungkan sama Pak Ketua. Kalau keluar tadi voice call kami nggak bisa mendengarkan Pak. Ngapunten kalau akhirnya Pak Ketua sampai 3 kali voice call kami, tapi mudah-mudahan jawabannya bisa memberikan kepuasan. Apa yang kami sampaikan terkait dengan voice call yang disampaikan oleh Bapak Ketua tadi kepada kami, yaitu terkait dengan investasi yang kami sampaikan, investasi terkait dengan jatuhnya ayam Indonesia yang berada di perkebunan Benawis Kalibari. Perlu kami sampaikan masuk di dalam PAD itu adalah untuk tahun 2023, yaitu di pos pajak daerah, yaitu di BPHDB sebesar senilai 8,4 M atau sebesar capaiannya bisa mendukung di pajak daerah pada tahun 2023 itu sebesar 3,4%. Dari 8,2 sekian tadi, kalau kita ambilkan di pos pajak itu berarti ada kontribusi sebesar 3,4%. Support di BAD 1,4%, sedangkan untuk di BPHDB penerimaan pajaknya kalau kita bandingkan dengan target itu bisa mencapai di angka 17,6%. Itu untuk tahun 2023. Tetapi alhamdulillah pada tahun 2024 ini PT Jagonya Ayam Indonesia juga support kepada BAD, yaitu terkait dengan penerimaan retribusi daerah, yaitu dari penerimaan di perizinan TBG-nya. Kemarin tahun 2024 sekitar bulan Maret kalau nggak salah atau April kita ada penerimaan sebesar 2,4 M dari TBG. Berkenaan dengan pertanyaan kami yang disampaikan, beberapa hal perlu kami berikan jawaban sebagai berikut. Yang pertama adalah pertanyaan dari fraksi PKB. Kemudian bahwasanya eksekutif dari jajaran sepenuhnya juga berkeinginan bersinergi bagaimana PAD ini tercapai, sebagaimana yang ditetapkan bersama-sama dengan legislatif, yaitu tercapai 100%. Tetapi kemudian usaha yang kami lakukan bersama dengan jajaran eksekutif ini pada tahun 2023, PAD kita hanya tercapai di angka 98,48% atau masih kurang capaiannya sekitar 1,52%. Dari target 576 miliar sekian, realisasi hanya 567 miliar sekian atau kurang lebih sekitar 8,7 M. Beberapa hal yang menjadikan PAD ini tidak tercapai itu adalah dari sisi kontribusi daerah. Dari 3 komponen lainnya, yaitu pendapatan pajak daerah ini ada surplus 15% lebih sekian, yaitu sekitar kurang lebih 37 miliar. Tetapi memang dari sisi retribusi ini banyak belum terpenuhi, hanya tercapai di capaian angka 60,47%. Beberapa hal ini bisa menjadikan catatan kita bersama. Kenapa retribusi ini tidak bisa tercapai dengan optimal, itu masih ada beberapa terkait dengan pengelolaan aset daerah
yang mana pelaksanaan sosialisasinya terkait dengan tempat-tempat wisata atau penerimaan daerah masih kurang, sehingga kunjungan wisatawan ini masih belum optimal. Kita akui. Yang kedua, masih banyaknya masyarakat yang belum memanfaatkan parkir khusus. Mereka masih membiasakan parkir di pinggir jalan. Selanjutnya, belum optimalnya sosialisasi terkait pemahaman mekanisme pengurusan dokumen untuk persetujuan PBB kepada masyarakat. Tapi alhamdulillah untuk yang tahun 2023 ini tadi disupport dari satu lajur kontribusi saja masuk 2,4 M yang tahun 2024 ini. Sedangkan yang keempat adanya pelayanan persalinan JKN di bidang praktek mandiri yang bekerja sama dengan BPJS tingkat lanjutan dan semakin meningkatnya kunjungan pasien ke FKTP merupakan peserta JKN sehingga mempengaruhi dari pendapatan di retribusi kesehatan. Kita tetap berupaya, memang ada beberapa yang lainnya juga seperti di dinas koperasi. Saya kira dari Badan Anggaran juga paham ada beberapa pasar yang kemarin juga sudah tidak bisa digunakan sebagai retribusi, penerimaan retribusi pasar dengan ini yang kecil, yaitu sudah karena maraknya sekarang penjualan secara online sehingga banyak kios-kios yang menjajakan konveksi itu sudah melakukan penutupan. Jadi beberapa hal yang menjadi alasan kenapa retribusi tidak besar. Itu yang beberapa yang besar, dinas-dinas yang besar yang harganya tidak optimal. Yang kedua, pertanyaan juga dari fraksi PKB berkenaan dengan tenaga ahli analis penghitungan potensi PAB tetapi dari pemanfaatan aset. Kemudian kami sebenarnya kemarin sudah menyampaikan terkait dengan keterbatasan SDM. Tidak hanya di penilai aset, tetapi di penilai pajak daerah yang sudah dibutuhkan. Alhamdulillah kami kemarin sebenarnya sudah bersurat kepada BKPB untuk pemanfaatan anak-anak yang lulusan STAN bisa ditempatkan di Banyuwangi. Kami bersurat, tapi mekanisme selanjutnya kan nanti dari BKPB. Sementara itu masih belum kita dapatkan, maka pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Bapenda sudah melakukan perjanjian kerjasama. Ini masih proses dengan BCPK. Kita berharap saat ini dalam proses pelaksanaan penilaian dari pajak daerah kita sudah bisa memanfaatkan atau bekerjasama dengan KPP Pratama untuk penilaian objek pajak. Karena kami kapabilitas untuk ini tidak ada. Tetapi difasilitasi oleh teman-teman KPP Pratama, maka kami kadang-kadang diikut sertakan di dalam peningkatan kapabilitas yaitu melalui bimbingan teknis baik yang sifatnya secara online maupun secara offline. Ini yang sudah berjalan karena memang BKS-nya dalam proses persetujuan pengerjaannya. Selanjutnya dari pertanyaan fraksi Golkar dan Hanura, yaitu berkaitan dengan bagi hasil, yang mana bagi hasil kemarin ada surplus sebesar 47,04%. Misalnya kami sampaikan jawabannya adalah penentuan alokasi dana bagi hasil provinsi sifatnya fluktuatif. Target yang disepakati tahun 2023 sebesar 213 miliar sekian dan realisasinya adalah sebesar 313 sekian miliar. Artinya ada surplus sekitar kurang lebih 100 miliar. Atau kalau kita hitung dari persentasenya itu sebesar 47,04%. Dapat kami sampaikan bahwa untuk yang menentukan target ini dari pihak provinsi berdasarkan SK Gubernur yang terbitnya setiap akhir Desember, sehingga kabupaten tidak bisa melakukan perubahan target berdasarkan SK dari Gubernur. Tapi alhamdulillah kita mendapatkan surplus sampai dengan lebih 47%. Sedangkan yang kedua, pertanyaan terkait dengan retribusi yang terlaporkan hanya sewa tanah saja. Padahal retribusi yang terkait di dalam pendapatan asli daerah kami sampaikan bahwa retribusi itu ada tiga, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, maupun retribusi perizinan tertentu. Terkait kenapa yang disebutkan di dalam dokumen hanya sewa tanah, mungkin nanti dijelaskan secara detail sama BPKB.
Selanjutnya pertanyaan yang ketiga dari fraksi Golkar dan Hanura berkenaan dengan bintang. Bintang yang tahun 2023 itu semakin tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Atau dari pembukaan bintang atau tren bintang ini selalu naik terus dari badan pendapatan. Ini merupakan akumulatif dari bintang-bintang sebelumnya. Artinya bahwasanya setiap tahun itu pasti ada tambahan bintang. Walaupun kita juga menyelesaikan dari bintang-bintang yang lama. Sehingga ini karena berjumlah akumulatif ya pasti juga akan bertambah seterusnya. Selanjutnya untuk fraksi dari Demokrat kemarin menyampaikan berkenaan dengan retribusi yang capaiannya hanya 50%. Perlu kami luruskan kembali bahwasanya capaian dari retribusi daerah atas target yang ditetapkan pada tahun 2023 itu hanya tercapai sebesar 60,47%. Yang kedua, penjelasan terkait dengan laporan hanya retribusi kebersihan saja. Perlu kami sampaikan terkait dengan retribusi kebersihan bahwasanya penerimaan retribusi sampah pada tahun 2023 itu memang ada di 2 SKPD, yaitu di Diskop UM Perdagangan kaitannya retribusi kesampahan yang ada di pasar. Yang kedua adalah retribusi yang ada kesampahan yang ada di terminal yang dikelola oleh Dinas Perhubungan. Akan tetapi pada tahun 2023 sekitar November kita pembentukan grup persampahan sehingga ada penerimaan pendapatan lain-lain yang sah yang dilewatkan di grup persampahan yang nantinya di sana ada retribusi dari hotel dan lain sebagainya. Tetapi penerimaannya masih sedikit karena memang dimulai sekitar Oktober atau November. Nanti untuk detailnya yang akan menjelaskan mungkin bisa dibantu dari rekan-rekan dinas lingkungan hidup. Selanjutnya terkait dengan penjelasan dari 2 rumah sakit yang dimana dipandang kemarin lebih besar belanjanya dibandingkan dengan penerimaannya. Perlu kami sampaikan bahwasanya pendapatan yang dicatatkan di dalam BLUD RSUD keduanya, baik RSUD Belambangan maupun RSUD Menteng adalah murni pendapatan fungsional. Namun di sisi belanjanya itu yang dikatakan adalah belanja fungsional dan belanja transfer baik dari APBD maupun dari belanja DBHT. Jadi belanjanya hubungan tetapi laporannya di penerimaan pendapatan khusus fungsional pendapatannya saja, sehingga kalau dikasih yang kelihatan. Untuk detailnya nanti mungkin dari kedua rumah sakit bisa membantu untuk menyampaikan. Itu saja yang kami sampaikan. Menurut sangat kami ahli dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firman. Berikutnya mungkin biar disambung lanjut ke dari Pak Wajir dulu. Monggo silakan penambahan. Baik, dituntut ke Direktur. Ada. Ye, monggo. Untuk melanjutkan arti dari penjelasan Pak Firman terkait RSUD, kami dari RSUD Belambangan mewakili pimpinan untuk masalah kami salah seperti berikut. Adapun defisit pada LRA tahun anggaran 2023 sebesar 36,892 miliar berasal dari defisit pada LRA yang bersumber dari dana brut tahun 2023 sebesar 5,96 miliar disebabkan penggunaan silpabrik tahun sebelumnya untuk belanja operasional, khususnya pemenuhan belanja obat-obatan, sehingga nilai belanja yang lebih besar dibandingkan nilai pendapatan yang diterima. Kemudian ada defisit sebesar 30,926 miliar merupakan defisit akibat adanya pelakuan kebijakan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Terdapat penggunaan dana belanja yang bersumber bukan dari pendapatan brut, sehingga untuk kebutuhan konsolidasi pelaporan RSUD sebagai entitas akuntansi hanya mencatat
nilai realisasi belanja tanpa mengakui penerimaan pendapatan. Sumber dana tersebut diantaranya berasal dari dana DAK dan dana BPH-JAG. Kemudian kami jelaskan juga bahwa dana DAK yang kami dapatkan sebesar 2.200.000.000. Kemudian dari BPH-JAG yaitu untuk pembelian alat-alat sebesar dan gedung BCC itu sebesar 9,6 miliar. Kemudian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Gambaran berikutnya disampaikan Ibu Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang semoga pimpinan dan teman-teman serta tadi yang disampaikan Pak Firman, apa sudah disampaikan Pak Firman. Jadi sampai kapanpun kalau sistem pencatatannya seperti ini ya pasti akan defisit. Ya, bukan defisit itu merugi ya. Enggak. Jadi pendapatan itu dicatat di BPK itu murni pendapatan fungsional. Jadi mungkin karena pertanyaannya dari tahun ke tahun sama gitu. Nanti jawabannya juga akhirnya dari tahun ke tahun juga sama. Jadi mungkin bisa kita samakan persepsi sehingga pertanyaan ini tidak muncul tahun berikutnya. Kemudian belanja BLT itu belanja fungsional murni dari pendapatan tadi, terus belanja transport. Nah, transport kita ini kami kebetulan dari SDM mendapatkan APBD dan juga BPH-JAG. Ya, jadi pendapatannya itu murni dari pendapatan fungsional BLT, sedangkan belanjanya itu plus transport. Nah, pendapatan transport ini dicatat di BPKG. Mungkin nanti dari BPKG bisa menanyakan. Jadi nanti defisit itu ya secara pencatatan. Ya. Kemudian perlu saya sampaikan bahwa laporan operasional di SDM tahun 2023 itu di catatan kami defisit sebesar 3,426.138.015. Nah ini kami tahun 23 ini juga berupaya menekan defisit operasional dibanding dengan 22. Kami jauh dibanding dengan 22. Di 22 itu kalau Bapak Ibu melihat ya defisit operasional kita itu sebesar 20 miliar 987.174. Nah di 23 ini kami bisa menekan menjadi 3,426 ya. Nah ini salah satunya karena pendapatan dari SPM ini meningkat ya. Kami di target 78-730 ya targetnya. Kemudian kami memperoleh pendapatan jika ya income itu dibayarkan ya. Sebelum income itu dari target kami 95,46%. Kami mempunyai BPJS dan SDM punya utang kami sebesar 9,674.014 miliar. Sehingga jika utang itu dibayarkan pada tahun 23 itu pendapatan kami 107,75%. Ya. Kenapa BPJS itu punya utang? Karena BPJS itu membayarnya 12 tahun pelayanan. Ya pasti punya utang pasti. Ya karena membayar jadi semisal sekarang pelayanan di bulan Mei, April, Mei, Juli baru nanti akan dibayar. Nah itu bukan terhitung terlambat enggak, memang sistemnya seperti itu. Ya. Jadi pada pelayanan di bulan Desember otomatis akan dibayarkan di bulan Februari. Ya. Kemudian kami di anggaran tahun 2023 dari
HSIHT kami memperoleh anggaran sebesar 31.483.601. Ya. Jadi kami pada prinsipnya tidak mengalami defisit secara operasional. Ya. Kami senantiasa menjadi posisi dalam keadaan baik dan sehat. Ya. Upaya yang kami lakukan yaitu dengan meningkatkan target pendapatan di 2003 dari 7 ke 78 730 miliar. Berdasarkan laporan realisasi tahun 2023, realisasi pendapatan kami 95 tadi saya sampaikan dan mengalami kenaikan sebesar 1,71% dibanding realisasi pendapatan di tahun 2022. Selain itu, berdasarkan neraca per 31 Desember 2023, kami memiliki kewajiban jangka pendek sebesar 16 miliar 242,820. Meskipun demikian, kami memiliki potensi yang besar dalam melaksanakan pembayaran kewajiban tersebut di tahun 2024. Sehingga insya Allah kami Januari sampai dengan Maret ini kami bisa mencukupi kebutuhan pelayanan selama Januari sampai Maret 2024. Dan ini insya Allah dalam kondisi yang baik dan sehat dari sisi laporan keuangan DRS Kementerian. Demikian mungkin yang bisa kami laporkan. Mungkin ada masukan arahan dari pimpinan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Langsung. Jadi membantu pimpinan dan bangga. Jadi ada perbedaan mendasar antara neraca di organisasi publik dan privat. Organisasi privat itu adalah swasta murni, entitas tersendiri, rugi, keluaran, penerimaan, rugi laba. Itu yang di privat, organisasi privat, organisasi yang mencari laba, swasta murni. Tapi di organisasi publik ini katanya berbeda, karena melibatkan APBD, maka bahasanya menjadi berbeda. Jadi kesannya seolah kita akan merugi, sesungguhnya tidak. Ini yang perlu kita pahami bersama-sama, kadang seringkali kita miskomunikasi. Tanya Pak Jokowi lebih maksud kita, enggak, bukan saya terus bertanya gitu. Nah, karena begitulah. Jadi ini masalah perbedaan bahasa di neraca organisasi privat dan publik. Pak Marco yang belajar saya. Itu gambarannya. Berikutnya setelah ini Pak Cahyanto, banyak Cahyanto monggo silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Penyelenggara, Pak Wakil Ketua, teman-teman anggota Dewan, teman-teman Kepala SKPD. Menindaklanjuti dari kemarin beberapa pertanyaan dari PKB, dari Bukma, dari Mbak Rifa, terus ada dari Fraksi Demokrat, dari Gerindra, dari P3. Yang pertama mungkin dari PKB, dari Bu Haji Hikmah terkait dengan aset, dan mungkin nanti menjawab dari pertanyaannya Mbak Mas Rizky terkait dengan aset juga. Mas Riki, iya, soalnya sama gitu. Yuk, dapat kami sampaikan terkait dengan pencatatan aset yang kemarin disampaikan bahwa aset catatannya tidak jelas, tidak memberikan investasi macam-macam. Dapat kami sampaikan bahwa pencatatan aset kami jelas buat Cinta dan teman-teman yang lain. Monggo kalau memang jelas untuk kami ada Simbaga, sistem informasi manajemen barang daerah, mulai dari kartu inventaris barang, nomor barang ID barang lengkap di kami, dan juga ada SIFA, sistem inventarisasi aset lengkap. Kalau Ibu monggo kalau memang kurang jelas ke kami, tapi bukan sebagai kenapa kemarin BPK mencatat bahwa aset tidak kurang bisa dijelaskan itu. Karena juga kami sampaikan bahwa kami melakukan kegiatan inventarisasi aset, yang mana inventarisasi aset itu terakhir tahun 2002. Tahun 2002 baru kita lakukan inventarisasi aset lagi tahun 2023, dan rencana ini kita sajikan tahun 2025. Tetapi data yang kami kirim ke SKPD ternyata sampai ke BPK.
data inventarisasi aset yang belum divalidasi. Tapi karena BPK pengennya ada temuan, ya sudah kita sampaikan. Pertama mau dicatat, kita ada data tidak bisa dipertanggungjawabkan yang kemarin tidak bisa ditemukan inventarisasi aset senilai 40 miliar. Tetapi setelah kita komunikasi bahwa kita reklas kembali ke laporan keuangan awal. Jadi inventarisasi kami yang awal itu tidak inventarisasi kami yang tahun 2023 belum disajikan di laporan keuangan tahun 2023 karena memang rencana kami sesuai dengan SK tim ada sekalinya itu Bapak Ibu sekalian inventarisasi aset bahwa laporan itu akan kami sajikan dalam laporan keuangan tahun 2025. Tetapi BPK mencatat bahwa itu aset tidak, tapi kalau Bapak Ibu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau Bapak Ibu ingin data lengkap aset, kami ada sistem nanti kita kasih kalau buat monggo kami sambil ngopi, Mas Rizky, Lukman, Mbak Rifa, semuanya kita lengkap data aset kita. Tapi kalau jangan tanya aset meja ini sekarang ada apa enggak? Nah, itu yang sekarang kita lakukan inventarisasi lagi. Yang sekarang lagi berjalan kita validasi. Kayak kemarin disampaikan di Pak Haji Ratno, ternyata aset belangko yang kita kirim ke mereka ke SKPD itu banyak yang bilang aset tidak ditemukan, aset tidak ditemukan. Tapi setelah kita cross check, turun kita panggil, turun lapangan SD suruh ngecek, ternyata ada barangnya. Tapi pengelola barang nyatet AKPDW karena memang kita minta waktu hanya sebentar, nggak ketemu barang langsung bilang aset tidak ditemukan. Makanya sekarang kita tahun 2025 ini kita validasi dari inventarisasi yang awal kami sampaikan ke Kepala SKPD. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian minta data lengkap, kita siap. Dan kami ada datanya di kami yang terkait dengan aset. Jadi untuk informasi untuk tanah kita ada jumlah ID barangnya kita ada 4.392 ID barang untuk tanah. Yang bisa diproperti untuk divestasikan adalah 164. Ada aset kemitraan 3, ada total tanah yang dimiliki 455,9. Ada tanah idle 19. Tanah idle ini memang belum bisa kita manfaatkan karena memang masih bermasalah seperti di Kalibaru. Dan mungkin Bapak Ibu sekalian juga perlu kami tegaskan bahwa kita melakukan kemitraan maupun kita lakukan investasi untuk aset kita itu aset-aset yang sudah punya legalitas. Dan kemarin kita sampai dengan tahun 2023 kita sudah berhasil mensertifikatkan tanah sebanyak 3.000 sekian, kurang 300 sekian yang masih kita proses tahun 2024. Dan tanah aktif yang 4.000 sekian tadi itu tidak semuanya bisa disewakan. Karena ada yang masih bermasalah juga macam-macam, termasuk juga untuk properti gedung itu juga tidak semuanya bisa disewakan karena juga ada gedung kantor macam-macam yang itu digunakan untuk melakukan aktivitas di SKPD. Untuk gedung dan bangunan itu yang aktif 16.244. Properti yang bisa disewakan 36. Aset kemitraan 23, ada gedung idle sejumlah 17 gedung, termasuk yang terminal terpadu dan juga Sahid Hotel. Tapi dapat kami sampaikan bahwa untuk terminal terpadu kita sudah beberapa kali, dan ini terakhir kami sudah komunikasi dengan IPMI juga dengan beberapa UMKM. Ini kita minta mereka untuk paparan dalam waktu dekat ini. Harapan kami nanti segera tahun ini bisa segera ready untuk yang menempati di terminal terpadu, dan juga termasuk untuk yang homestay kita sudah kemarin dengan mitra untuk ngecek sama melengkapi biayanya berapa. Harapan kami nanti itu segera diselesaikan. Itu terkait dengan aset. Jadi mungkin nanti kita kirimkan juga kalau memang lewat WA punya nanti dari Bu Bajirikmah dengan teman-teman yang memerlukan terkait dengan inventarisasi aset Kabupaten Banyuwangi. Yang kedua terkait dengan penjualan saham. Mungkin gambaran sekilas ya, beberapa kali sudah kita sampaikan bahwa penjualan saham itu kenapa kita kemarin pakai diskonnya tertinggi kan gitu.
Karena jual saham itu tidak sama dengan jual kerupuk kan ini. Jual saham itu lewat bursa saham dan kita sudah pakai konsultan sekuritas, pakai bahannya sekuritas yang cuma milik pemerintah, yang memang bergeraknya BUMN yang bergeraknya untuk konsultasi terkait dengan saham. Kenapa waktu itu kita ambil diskon paling tinggi? Karena jual saham itu kan dibatasi waktunya dan kita jualnya banyak, 15% dari total jumlah saham kita. Dan waktu kita terbatas, kalau sampai itu meleset dengan time limit, ya otomatis kita akan ganjakan lagi, bisa juga ganjamin waktunya 1-2 bulan. Itu yang jadi pertimbangan kenapa kita pakai diskon, karena juga yang dijual banyak. Kalau dijual cuma 10, ya itu tetap, karena ini jualnya ratusan miliar. Tetap bahwa penjualan saham kita, karena waktu itu kita jual, tetap kita menggunakan konsultan bahan sekuritas. Kita tidak memutusi sendiri terkait dengan bahwa itu harus kita lepas tunda. Juga dengan pertimbangan, banyak pertimbangan, dan juga mungkin dulu dari pimpinan DPRD, mungkin dari Bu Risma mungkin diajak pada saat beberapa anggota Dewan, kalau tidak salah dulu Bapak Michael datang juga ke Jakarta konsultasi terkait dengan proses itu. Mungkin itu gambaran terkait dengan penjualan saham. Untuk yang kelanjutannya baru sekarang, mungkin nanti menjadi bahan pertimbangan kita seperti apa kan. Terus selanjutnya terkait dengan Duta Negara tadi disampaikan oleh Mas Firman terkait dengan MDKA BSI lagi untuk perusahaan Tambenas, apakah sudah ada sertifikat? Ada, Pak, tapi tidak dibagikan ke pemilik saham karena keputusan ROPS memutuskan bahwa hasil dividen dimanfaatkan untuk kepentingan investasi. Dan karena memang ngatur PT terkait dengan PT itu ada undang-undangnya sendiri bahwa RPS merupakan keputusan tertinggi dalam PT, dan kita persentase saham kita kepemilikan kita tidak mayoritas, sehingga kita tidak bisa, walaupun sebenarnya kita sudah membuat surat tahun kemarin tentang Ibu Bupati ke PT MBK untuk minta supaya ada pembagian dividen ke pemilik saham, tetapi tetap PT MBK tidak bisa memutuskan, keputusan tetap di keputusan tertinggi di PT, yaitu di pada saat RUPS. Sehingga kita merasakan bahwa dividen sampai dengan tahun ini belum ada yang dibagikan ke pemilik saham. Cuma dapat kami informasikan bahwa kita pemilikan saham kita bukan pada PT BSI. Mungkin perlu diingat kembali bahwa PT BSI itu bukan saham kita di situ. Tapi saham kita ada di PT Merdeka Perdul, di PT MBKA, di corporate-nya, di perusahaan besarnya. Dan mungkin dapat kami informasikan juga bahwa saat ini anak perusahaan dari PT MBKA bukan hanya PT BSI. Kalau dulu awal pendirian itu hanya PT BSI yang anak perusahaannya PT MBKA. Dan sekarang sudah ada sekitar kurang lebih 25 anak perusahaan di bawah PT MBKA. Mungkin itu gambaran terkait dengan PT PT Merdeka Perdul. Yang terkait dengan pembiayaan, kemarin dari alokasi anggaran tahun 2023 neraca awal pada saat kita penyusunan BPJS kita alokasikan pinjaman daerah senilai 165 miliar. Kenapa sampai dengan tahun anggaran 2023 akhir pertigaan kita nggak jadi pinjam? Sebetulnya ini perdebatan pada saat kita mendekati akhir Desember, kita sudah mulai menghitung Bapak sekalian terkait dengan kemampuan keuangan dan antara pendapatan yang akan masuk maupun dengan belanja yang akan dikeluarkan. Tadi sampaikan Mas Firman bahwa transport dan transport kita dari pusat itu memang lebih dari 100%. Kenapa? Karena memang ternyata pendapatan yang diperoleh dari provinsi yang nantinya masuk bagi hasil dan juga termasuk bagi hasil dari pemerintah pusat realisasinya tinggi, sehingga yang ditargetkan awal sesuai dengan progres lebih, dan itu konsekuensinya akan menambah bagi hasil yang akan diterima oleh kabupaten kota. Dan itu bukan hanya di Banyuwangi, tapi semua kabupaten kota yang ada di Indonesia. Kenapa dana transport naik? Itu berimbas karena realisasi pendapatan yang diterima oleh negara untuk yang perhitungan bagi hasil itu mengalami peningkatan. Dan itu berimbas kepada kabupaten Banyuwangi. Kenapa nggak jadi pinjam? Karena kita tahu realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember belanja daerah hanya realisasi 96,5%, dan itu ada simpas 100
71 miliar untuk pendapatan. Belanja kita sampai dengan akhir 31 Desember itu ada 96,5%. Itu ada silpa kita 131 miliar. Pendapatan kita ada realisasi 102%. Sehingga ada kelebihan pendapatan 71 miliar. Jadi mungkin gambaran kenapa kita nggak jadi pinjam di tahun 2023. Selanjutnya terkait dengan pinjaman daerah, tadi sudah kita sampaikan untuk PAT sudah, dulu tadi sudah disampaikan kan, dulu itu ada silpa dan mengapa tadi itu Mas Riki kemudian nambah Mas Riki ya? Kenapa mendapatkan lebih banyak selisih? Karena sumber dananya juga beda. Ada juga yang di Brut itu sumber dananya bukan dari dana Brut sendiri, ada dana yang sifatnya RMA, dana spesifik. Yang tadi disampaikan untuk dana transfer itu pencatatannya bukan di Brut, pencatatannya di kami, hanya belanjanya di Brut. Kayak pembangunan yang di rumah sakit Belambangan itu yang nilainya 9M sekian, itu pendapatannya bukan dicatat di pendapatannya Brut, tapi dicatat di kami, tapi belanjanya dari menjadi bagian dari belanjanya Brut. Terkait dengan kapal, Pak Haji Noval dari Gerindra, kami sampaikan kapal itu sudah kita membuatkan kajian, Pak Haji. Kita sudah buatkan kajian, baik kajian dengan kondisi kapal yang sekarang maupun dengan rencana ke depan. Kita sudah menjadi konsultan dari UNER, Prof. Alvan, untuk mengkaji terkait dengan penyelesaian permasalahan. Dan ternyata karena permasalahannya ini terkait dengan penelitian dari APBD tidak diperkenankan untuk menyelesaikan melalui proses APBD, tapi tetap dengan PT. Dan itu kosnya tinggi, makanya tetap menjadi pertimbangan maupun nanti keputusannya seperti apa, bukan hanya keputusan eksekutif, tapi juga harapan kami menjadi wacana bersama dari teman-teman yudikatif untuk nanti kita diskusi. Karena kewajiban dari BPJS itu nilainya sekitar 12 miliar yang harus kita selesaikan. Jadi kalau Bapak Ibu hanya mendengar karyawan 3 miliar, itu lebih dari itu. Dan sebenarnya tahun 2020 tahun 2021 ini kita sudah menganggarkan untuk penyelesaian karyawan PT BPJS. Tapi karena regulasi yang mengatur bahwa PT bisa diselesaikan dengan APBD, kita sudah konsultasi dengan BPKP maupun BPK, makanya kami tidak berani merealisasikan untuk yang BPJS. Untuk yang kedepannya kita untuk BPJS masih kita konsultasikan supaya nanti permasalahannya tidak merembet kemana-mana. Karena kalau Bapak Ibu nanti perlu data hasil kita, dan kemarin kita sudah buat yang misalnya tadi bahwa kita sudah membuat merangkul konsultan akuntan publik, baik itu menyusun laporan keuangannya maupun konsultan akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangannya sudah di kami, dokumen dan kesimpulan maupun rekomendasinya. Terkait dengan aset dari P3, bahwa sudah kami sampaikan juga, terus dengan BSI tadi sudah kita mungkin itu dari pimpinan dari kami. Monggo yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian yang Oke, terkait dengan rincian silpa. Silpa kita yang ada, Mbak Iva. Silpa kita itu ada 37 miliar. Ada 37 miliar 265 juta. Tapi ini rekor terbaru selama Banyuwangi berdiri menjadi Kabupaten Banyuwangi. Rekor kita uang di kas daerah hanya 205 juta. Kalau dulu ada 100 miliar. Dari 37 miliar itu sisanya adalah dana-dana yang bukan di kas daerah. Ada uang di ada di sebenarnya tadi sampaikan Mas Diki, kenapa kita bilang Pak Yai tadi sampaikan kenapa Brut itu tidak rugi? Tidak rugi karena siltanya sudah besar. Dari 37 miliar, 28 miliar itu siltanya rumah sakit. Kas di bendara penerimaan per tanggal 300 Desember yang masih belum disetor kas daerah itu ada 314 juta. Terus ada kas pos
itu 167 juta, ada gas JKN FKTP ini yang di Dinas Kesehatan Puskesmas itu 5.500.000 sekian. Itu uangnya sebenarnya nggak ada, hanya dari pusat kita hanya mencatat saja. Tetapi itu menjadi bagian konsolidasi untuk silpa tahun anggaran 2023. Gas BPOK itu 2 miliar. Jadi totalnya 37.265 juta sekian untuk silpa tahun anggaran 2023. Tetapi kas yang ada di kas daerah per tanggal 31 Desember itu 235 juta rupiah. Mungkin itu ya, dengan terima kasih. Terima kasih Pak Menko mengambil jasa pimpinan. Jadi PPTPS ini memang bentuknya PP, tapi milik pemerintah daerah itu ada berbeda penanganannya. Kalau PP murni itu penanganannya ada di keputusan pengadilan, jatuh pahit, kemudian timbul kurator, dan kurator ini mengambil asetnya PT untuk dibagikan kepada karyawan dan lain-lain. Ini kalau PT murni. Sementara kita diminta untuk dari APBD, makanya kalian masih konsultasi ke berbagai pihak untuk BPK bagaimana skema yang pas sehingga kita diserahkan secara hukum. Jadi mohon bersabar, Pak Yito sudah mengupayakan itu supaya kita bisa selesai sehingga mereka semuanya nyaman, toh mereka juga masyarakat kita. Mas dicari istilahnya apa ya, aturan yang pas sehingga begitu untuk BPJS. Terima kasih. Yang berikutnya dari Budam hadir MPK dan lain-lain atau bagian ekonomi. Ya, dari Demokrat alternatif bagaimana pengembangan Budam. Kalau tidak ada nanti bisa kita lanjutkan di upload atau dikirim, tidak apa-apa. Dari Budam kok seperti tidak apa-apa, kali-kali saya izinkan itu. Ya, kemudian yang berikutnya terkait dengan dari P3 terkait dengan di Pulau Progo kemarin, memang di situ ada namanya terminal barang yang ada di luar kota, itu miliknya Pemkab. Kemudian semua truk yang sumbu double itu tidak boleh masuk ke kota. Jadi wajib menurunkan daya di sana. Kemudian secara bersamaan yang menyediakan angkutan untuk bawa masuk kota. Memang yang paling bagus seperti itu. Jadi sedang kita yang belajar lebih detail supaya kita tidak cepat rusak dan begitulah. Karena sekarang ini kelemahan kita adalah termasuk masyarakat kita kelas 3. Dan kami dibatasi untuk jalan kelas 3 itu tebalnya hanya 6-8 cm. Kalau jalan pusat dan nasional itu sampai 12 cm. Padahal yang masuk ternyata sama. Akhirnya kesannya Pemkab ini membangun jalan tidak main-main dan cepat rusak. Padahal yang melewati sama ternyata itu. Ini gambaran kadang persepsi orang Pemkab membangun jalan cepat rusak, mereka bisa tidak. Jadi membedakannya gampang loh sekalian. Kalau list merahnya jalan berwarna kuning sudah milik pusat dan milik pemerintah provinsi. Yang listnya tengah itu putih itu yang milik kita. Itu paling mudah membedakan di lapangan. Nah, jadi mohon maaf, insya Allah kami terus upayakan bagaimana memperkecil sedikit mungkin jumlah jalan lubang yang satgas lubang yang ada di APBD. Mohon maaf, memang layanan kami belum maksimal, tapi kami terus berusaha menegaskan teman-teman tim satgas lubang setiap hari untuk keliling dan kami anggarkan untuk menutup jalan yang rusak. Perkembangan terakhir untuk menghemat anggaran, kami sudah memerintahkan kepada tim UPTD Satgas Berlubang untuk turun, tidak usah rumit-rumit, kalau berlubang cukup dibersihkan, disemprot, langsung ditempel. Cuma hasilnya kadang berdul-berdul. Ternyata SOP-nya seperti itu, SOP-nya harus dikerok, dibentuk kotak, dikerok, kemudian ditambah lapisan secara bersama-sama. Itu ternyata waktunya lama dan memerlukan biaya lebih mahal. Jadi saya izinkan kemarin, itu langsung dibersihkan, kemudian langsung ditempel. Jadi mohon maaf kalau untuk jalan berlubang kita belum maksimal penanganannya. Tapi insya Allah itu tadi pertama kita kemarin lebaran supaya tidak ada lagi jalan berlubang. Mohon maaf atau terus kita perbaiki seiring dengan perkembangan anggaran yang ada di BPU, DPD, DKPP. Untuk perbaikan jembatan, kita skala prioritas tanggungan kita ada kurang lebih 14 jembatan yang perlu kita perbaiki di Kabupaten Banyuwangi. Kita susun skala prioritas berdasarkan jumlah orang yang lewat dan juga jumlah angkutan barang yang lewat di jembatan dimaksud. Jadi kami menuntut skala prioritas seperti itu agar adil dan kita tidak disalahkan secara publik. Mohon bantuannya karena beberapa masyarakat kita kadang memang dalam tanda petik partisipasinya kurang ketika ada jalan-jalan yang banyak jalan kita itu bau jalannya lebih tinggi daripada jalan aspal karena
masyarakat tidak membantu kami untuk kebersihan jalan, kadang bersih ini dibiarkan dan kami tidak cukup tenaga untuk sampai pada titik itu. Maka dari itu kalahnya aspal kita karena air. Jika air masuk di aspal, maka kohesi antara aspal dan pasir itu jadi renggang, maka air masuk akan pecah aspalnya. Jadi mohon bantuannya dulu UPD juga dihimbau, seluruh camat sudah kami himbau akan membantu membuat sudetan di jalan agar air tidak mengalir di jalan. Itu baik kami akan melakukan terus-menerus di Kabupaten Banyuwangi. Insya Allah mumpung kami di PKPB dan tidak lama, jadi insya Allah kami terus fokus untuk itu karena kami juga malu selaku manajer dan petik, kami bukan orang teknis, hanya misalnya juru-juru dari mohon maaf kurang maksimal di PKPB. Insya Allah segera kita optimalkan untuk PKPB ini untuk P3. Kemudian terima kasih Pak Nova. Pak Nova ini kata-katanya sedikit, tapi bagi kami itu ukat jamu semangat Pak Nova. Jadi insya Allah kami catat untuk perbaikan ke depan. Kemudian yang dari LH tadi sudah disebut sapa. LH ya, monggo silakan tentang disapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang yang kami hormati, para SKPD yang saya hormati, izin menyampaikan catatan terkait dengan pertanyaan fraksi Demokrat. Khusus adalah untuk peningkatan reduksi dalam hal persampahan. Tadi sudah disampaikan oleh Kepala Kabinda bahwa memang reduksi persampahan ini dimulai aktifkan itu semenjak diinisiasinya UPT Pengelolaan Sampah dengan menerapkan PPKPMD.